Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustadz semuanya yang berada di rumah, semoga dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara. Alangkah baiknya sebelum memulai kita membaca doa terlebih dahulu. Nah, baik anak-anak ustaz. Masa berkenaan dengan waktu. Maka dari itu, manusia hidup dalam waktu, dan waktu itu berlalu sangat cepat dan sangat cepat pula hilang. Jika kita memiliki peluang untuk berbuat baik, maka sekaranglah waktunya untuk berbuat baik. Karena kenapa? Hari ini adalah kesempatan, hari besok adalah harapan, dan hari kemarin adalah kenangan. Maka manusia akan dinilai bijak apabila ia bisa menghargai waktu praaksara atau prasejarah. Praaksara ini disebut juga dengan zaman nirleka, di mana nir itu berarti tidak, sedangkan leka berarti tulisan atau aksara. Di mana masa praaksara itu dimulai sejak manusia ada di muka bumi sampai dengan manusia itu mengenal tulisan. Sejarah dan praaksara bicara mengenai peristiwa dan kejadian yang berlangsung di masa lampau, di masa lalu. Adapun perbedaan sejarah dengan praaksara ini, sejarah itu meninggalkan bukti-bukti tulisan, sedangkan praaksara itu meninggalkan bukti-bukti yang tidak menorehkan tulisan. Masuknya suatu bangsa ke dalam zaman sejarah tergantung adanya penemuan tertulis pertama. Contohnya Mesir. Mesir memulai sejarahnya kira-kira tahun 4000 sebelum Masehi, karena ditemukan di piramida sebagai peninggalan sejarah Mesir. Adapun di negara kita, Indonesia, mulai masuk zaman sejarah kira-kira pada awal abad ke-5. Catatan angka tahun tertua diketahui dari batu-batu tertulis yang terdapat di sekitar aliran Sungai Mahakam di daerah Kalimantan Timur. Berita tertulis itu mengawali sejarah Indonesia yang bercerita tentang kerajaan. Keingintahuan para peneliti untuk menggali, mengkorek tanah dan mengumpulkan benda-benda purbakala. Adapun yang dicari berupa fosil maupun artefak. Nah, fosil dan artefak ini merupakan benda praaksara. Kenapa? Karena tidak ditemukan torehan tulisan pada benda tersebut. Adapun fosil ini bekas-bekas tulang belulang dari manusia, hewan maupun tumbuhan yang sudah lama tertimbun jutaan tahun lamanya. Sedangkan artefak ini benda atau perkakas yang dibuat oleh manusia purbakala untuk keperluan hidupnya. Contohnya kapak genggam dan alat serpih yang digunakan untuk berburu. Indonesia termasuk negara yang banyak meninggalkan fosil dan artefak. Banyaknya penemuan benda-benda itu membuat Indonesia menjadi negara yang penting bagi para peneliti kehidupan prasejarah. Para peneliti yang datang ke Indonesia umumnya memiliki alasan sederhana. Menurut mereka, kawasan Indonesia amat nyaman, lingkungannya enak,
dan berada di bawah garis khatulistiwa. Hal ini memungkinkan kehidupan keseharian bisa terus berlangsung tanpa terputus oleh musim. Dengan demikian, sampai abad ke-19, wilayah Indonesia menjadi daerah hunian bagi makhluk beragam kera dan gorila-gorila besar, yakni makhluk yang mendekati bentuk manusia. Usaha para peneliti untuk terus mencari benda-benda purbakala membawa hasil. Para peneliti telah menemukan berbagai jenis manusia praaksara yang pernah hidup di Indonesia. Fosil-fosil manusia praaksara di Indonesia yaitu Pithecanthropus, Meganthropus, dan Homo. Jenis manusia purba atau manusia pada masa praaksara. Yang pertama, Pithecanthropus erectus. Manusia purba ini hidup sekitar 2 juta tahun yang lalu. Penemunya adalah Edwin de Bois pada tahun 1890. Di mana penemuan pertamanya yang dilakukan di Begawan Solo. Ketika melakukan penelitian, yang pertama kali ia temui adalah bagian geraham dari manusia purba ini. Penemuan selanjutnya ditemukan kembali tulang rahang, kaki, dan bagian tengkorak atas. Kehidupan dari manusia purba ini juga tidak menetap atau berpindah-pindah nomaden, tergantung pada banyaknya persediaan bahan pangan yang ada di daerah yang mereka tinggali. Pithecanthropus memiliki arti manusia yang berjalan tegak. Kira-kira umur dari manusia purba ini antara 30.000 tahun hingga 1 juta. Ciri-ciri Pithecanthropus itu yang pertama, memiliki tengkuk dan pengunyah yang sangat kuat. Volume otak sekitar 750 cc sampai 1350 cc. Mempunyai tubuh yang tegap tapi belum sempurna. Hidung lebih tebal dan lebar. Kening dan kepala belakang lebih menonjol serta melintang di bagian dahi. Memiliki tinggi sekitar 165 cm sampai 180 cm. Gigi geraham lebih besar dan kuat. Tulang pipi yang kuat dan menonjol. Pemakan segala daging maupun tumbuhan. Bertulang belakang tajam dan menonjol. Pembelajaran, Ustaz doakan kepada anak-anak Ustaz agar senantiasa menjaga kebersihan dan tetap semangat walaupun belajarnya di rumah. Ustaz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.